proses yang terjadi di dalam dan di permukaan bumi ya, dalam dan di permukaan. Jadi ini sebenarnya kalau proses terbentuknya saya tidak akan bahas banyak ya, tapi akan lebih kepada proses dinamika bumi yang akan saya ceritakan saja. Kemudian mungkin Anda harus baca lebih banyak di reference ya. Jadi proses permukaan bumi itu tidak lain adalah dinamika dan perubahan-perubahan yang ada di permukaan yang berpengaruh langsung kepada konstruksi di teknik sipil nanti. Ya. Nah, proses kalau kita lihat proses dinamika secara umum itu ada dua ya. Jadi yang destruktif ada yang konstruktif. Yang destruktif jelas yang salah satunya yang akan kita tangani adalah yang destruktif ya. Salah satunya adalah proses pelapukan dan erosi itu. Jadi kalau kita bayangkan erosi itu pengaruh air permukaan ya, pengaruh air permukaan itu lumayan dekat dengan teknik sipilan, terutama nanti pekerjaan lereng, kemudian pengaliran pada permukaan ya, pengaliran pada permukaan itu juga menjadi pekerjaan kita. Ya. Kalau Anda belajar tentang teknik hidro lebih lanjut kita bahas ini. Kemudian yang konstruktif bagi bumi ya, itu juga bisa jadi bencana buat kita gitu ya. Di pembentukan gunung ya, dan lain-lain itu juga punya efek ya. Jadi pembentukan gunung itu juga dari hasil letusan dan seterusnya itu juga berefek kepada kita ya. Cuman efeknya ada dua gitu. Ada efek negatif dan positifnya. Efek negatifnya yang mungkin bencana vulkanologi ya, bencana gunung apian itu juga mengganggu. Tapi kalau benefitnya pastinya material untuk konstruksi juga jadi bertambah ya, karena hasil dari lahar letusan ya, berupa lahar panas maupun lahar dingin pada suatu ketika akan menjadi quarry atau menjadi tempat galian atau menjadi tempat sumber pencarian material konstruksi. Ya, jadi berefek positif juga kepada dunia keteknikan, khususnya di teknik sipil. Jadi kalau kita runut lagi ya, bagaimana proses tersebut ya, dinamika bumi ini, yang pastinya yang paling penting, yang paling dekat dengan kita yang mau dipelajari adalah teori lempeng atau teori plat tektonik. Sudah sering saya sampaikan, plat tektonik ini efeknya langsung kepada kita. Jadi gerakan relatif antara satu lempeng dengan lempeng yang lain ya, itu berpotensi menimbulkan getaran atau ketidakstabilan ya, pada lempeng permukaan gitu ya. Itu. Nah, saya contohkan Bali. Bali di pantai selatan Bali sampai sekitar 400 km ya dari sisi pantai Bali. Itu adalah tempat bertemunya lempeng Australia dengan lempeng Asia ya. Statusnya adalah lempeng Australia bergerak secara relatif ke arah utara sehingga bertumbukan dengan lempeng Asia. Nah, zona ini ya, pertemuan lempeng itu kita sering sebut sebagai zona subduksi ya, atau subduction zone, di mana zona tersebut adalah posisi yang tidak stabil ya, dan selalu bergerak. Nah, itu kita sebutkan kalau di kalau Anda nanti ya di bukunya PUSGEN, Pusat Gempa Nasional tahun 2017,
Pusgen 2017. Di situ dimunculkan oleh Pusgen probabilitas ya aktivitas plat tektonik di bagian selatan Indonesia. Di situ ada megathrust namanya, megathrust Jawa dan megathrust Flores, ya, megathrust Flores dan sudah terbukti aktif, ya, sudah banyak sekali terjadi gempa yang berefek langsung, ya, berbagai macam tsunami yang terjadi di pantai selatan Jawa, ya. Kalau dari yang saya ingat ya, ada di Pangandaran, ada di Gerajagan, kemudian ada di Pulau Merah, ya, di Pancer, Banyuwangi. Itu juga bukti-bukti bahwa memang itu memberikan efek langsung kepada kita. Ya. Jadi makanya kita pelajari nanti. Apa itu teori plat tektonik? Ya. Bahwa bumi ini adalah planet yang aktif seperti saya sampaikan tadi, bahwa plat-plat itu bergerak satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kemarin saya setelkan video yang ada pergerakan lempeng ya dari benua yang namanya Pangea, kemudian Pangea itu berubah menjadi sedemikian rupa seperti halnya kedudukan benua-benua dan pulau pada saat sekarang ini ya. Itu cukup cukup signifikan kalau kita lihat bagaimana planet bumi itu adalah aktif. Ini pergerakan ini membuat kondisi geologi itu berdinamika juga, berubah-ubah juga. Berubah-ubah juga. Teori plat tektonik inilah sering diamati, ya, dipantau. Kalau sekarang mungkin citra satelit sudah bisa memantau pergerakan plat tektonik ini, ya, sehingga bisa diperkirakan ya kapan satu plat itu akan ketemu dengan plat yang lain, seperti itu. Akan ketemu satu dengan yang lainnya, sehingga bisa diperkirakan potensi yang ditimbulkannya. Inilah yang disebut sebagai usaha dari badan-badan dunia ya, terutama yang dari Amerika yang namanya USGS itu yang memetakan bagaimana plat tektonik itu saling bergerak satu dengan yang lainnya, kemudian memberikan efek terhadap aktivitas tektonik. Nah, ada satu hal yang unik dalam plat tektonik. Ya. Mungkin kalau Anda sudah pernah pelajari dulu ya, bahwa lempeng itu ada dua, lempeng benua dan lempeng samudra. Nah, lempeng benua dengan lempeng samudra ini itu memiliki ketebalan yang tidak sama, memiliki berat volume atau berat jenis yang tidak sama. Sehingga pada suatu ketika pada zona subduksi atau subduction zone itu bisa jadi satu lempeng dengan lempengnya lain itu saling bertuburkan, kemudian satunya melesak ke dalam bumi dan satunya terangkat, bisa seperti itu. Atau bisa sama-sama satu lempeng dengan yang lempeng itu saling bertuburkan, kemudian sama-sama terangkat, ya, atau sama-sama terlesak ke dalam bumi. Nah, ini yang menyebabkan seringkali di dalam di dalam bumi itu ya, baik di kontinen maupun di samudra, di ocean itu terdapat pegunungan bisa sama-sama sangat tinggi. Contoh misalkan ya, subkontinen India itu menabrak kontinen Asia ya, mengakibatkan terjadinya pegunungan Himalaya seperti itu. Kemudian di Indonesia ya, khususnya di di daerah Maluku ya, Maluku dan kepulauannya itu terjadi tubrukan lempeng sehingga menyebabkan adanya palung laut yang cukup dalam ya, sampai lebih dari 10.000 meter kedalaman lautnya, kedalaman palungnya, trenchnya seperti itu. Kemudian
di Pasifik ya, itu terdapat pegunungan laut di bawah ya, di bawah samudra ya, yang menyebabkan terjadinya barisan pegunungan yang memanjang di tengah-tengah samudra Pasifik seperti itu. Nah, kondisi itu yang menjadikan bahwa aktivitas tektonik itu memberikan aktivitas yang signifikan terhadap geologi maupun geologi setempat. Nah, saya contohkan di Bali. Bagaimana kalau di Bali dengan kondisi yang lebih kecil ya, pulaunya kecil, kemudian terdapat gunung api yang aktif ya, ada 2 gunung yang aktif yaitu Gunung Agung dan Gunung Batur. Tentunya proses permukaan bumi seperti saya tadi sampaikan, yang konstruktif juga suatu ketika pasti ada. Ya. Gunung Agung misalkan terjadi letusan beberapa kali ya dalam 5 tahun terakhir ini, itu juga memberikan efek vulkanologi. Nah, hubungannya dengan geologi teknik bagaimana? Ya, pastinya seperti tadi, hasil letusannya itu menjadi sumber bahan material konstruksi suatu ketika nanti, tetapi memberikan efek juga kepada kehidupan dan keamanan masyarakat saat terjadi letusan. Ya. Bagaimana caranya mengetahui adanya plat tektonik? Nah, tadi sudah saya ceritakan bahwa ada dataran tinggi, ya, dataran-dataran tinggi bahkan di samudra sekalipun, ya, ada mid ocean rises namanya. Tadi saya sebutkan bahwa terbentuk gunung-gunung atau dataran tinggi di lautan. Ya, itu akibat dari tubrukan antara satu plat tektonik dengan plat tektonik lainnya, atau bahkan sebaliknya, ya, di tepi-tepi benua juga bisa terjadi palung yang sangat dalam atau deep ocean trenches itu. Nah, palung-palung yang dalam ini cukup berpotensi sangat tidak stabil ya, tidak stabil dan merupakan sumber-sumber dari gempa tektonik ya. Nah, dalam sumber gempa tertentu menyebabkan satu lempeng masuk ke dalam, atau saya bilang dalam zona subduksi tadi ya, satu lempeng itu bisa melesak ke dalam dan yang lainnya terangkat. Nah, mungkin kalau ini diceritakan agak sulit, mungkin kalau Anda melihat secara visual ya, seperti ini kira-kira yang dimaksudkan. Ya. Jadi ada lempeng ini ya, ini lempeng ini menabrak lempeng yang di sini ya, tapi dia melesak ke dalam. Ya. Ya. Kemudian ada yang bertubrukan saling terangkat, ya, ini terangkat seperti itu. Kemudian ada yang melesak ke dalam dan terangkat. Ini dan lempeng ini dan lempeng ini bertubrukan, dia melesak terangkat sama-sama. Ini menjadi mid ocean crisis ya ceritanya. Tapi kalau mid ocean crisis terjadi di kontinen ya kita sebut sebagai pegunungan kan seperti itu. Misalkan San Andreas di Amerika ya, jadi di benua Amerika itu ada pegunungan di pantai barat ya, di pantai barat itu dari negara Kanada ya. Sebenarnya itu kan satu kontinen ya. Jadi itu dari dari negara Kanada sampai ke Amerika sampai ke Meksiko di situ. Kemudian lanjut dari Chile sampai ke ujung seperti itu ya. Jadi itu kondisi-kondisi yang tidak terelakkan akibat adanya proses dinamika. Nah, untuk lebih menjelaskan tadi itu kira-kira seperti ini dia. Jadi daerah-daerah, nah itu ada di highlight, ada yang bertubrukan, ada yang memisahkan diri, ada yang berpapasan. Saya ingin berceritakan soal yang berpapasan itu lebih dulu ya, karena ini faktual terjadi di Indonesia. Kalau Anda membayangkan peta Pulau Sulawesi, kebayang ya Pulau Sulawesi seperti apa? Itu kelihatannya kalau dari permukaannya utuh gitu ya, satu pulau gitu. Tapi sebenarnya terdiri dari 2 sub lempeng yang kecil gitu. Jadi di satu lempeng yang utuh itu terdapat retakan, patahan ya, yang saling berpapasan. Nah, contoh kemarin kejadian yang cukup
memilukan ya bagi saudara-saudara yang ada di Sulawesi itu. Saat terjadi gempa di Palu, Poso, Petobo, dan lain-lain, itu adalah aktivitas Pulau Sulawesi yang lempeng mikronya saling berpapasan dan persis pada daerah kejadian yang mengalami gempa besar dengan ikutan liquefaction seperti itu. Nah, itu memungkinkan terjadi seperti itu. Jadi di Bali pun ada 4 lokasi sesar atau sesar yang minor, ya, yang patahan-patahan minor yang ada di Pulau Bali. Tetapi statusnya adalah berpotensi aktif. Artinya apa? Dia tidak aktif sekarang, tetapi memiliki potensi untuk aktif. Nah, kalau memiliki potensi aktif, maka suatu ketika apabila ada gerakan relatif dari satu lempeng yang lain, tidak tertutup kemungkinan lempeng itu juga bisa ikut aktif. Nah, seperti misalkan di Jawa Barat itu pernah rame di media sosial ditunjukkan bahwa Lembang, ya, di Lembang itu akan terjadi bencana tektonik. Bisa benar itu terjadi, bisa benar terjadi karena statusnya adalah berpotensi aktif. Dan saya ingin juga menyampaikan kepada saudara semua bahwa pengetahuan tentang geoteknik itu menjadi penting ya buat Anda untuk bisa membantu menjelaskan kepada orang-orang di sekitar Anda bahwa bencana bencana yang ditimbulkan oleh baik vulkanik maupun tektonik itu sebenarnya bisa diketahui potensinya ya, tetapi tidak bisa dipastikan kejadiannya ya. Jadi kadang-kadang saya sendiri membaca di berita online seperti itu agak menyedihkan cara memberitakannya ya. Seperti kemarin ada tsunami yang sampai tingginya sekian gitu ya, itu rame sekali. Padahal itu kalau dibaca lebih detail mengenai penelitiannya dari LIPI itu sebenarnya itu memberikan potensinya, bukan kejadian itu akan terjadi, tidak. Nah, ini butuh saat memberikan informasi ya semestinya harus dibarengi dengan edukasi mestinya, sehingga tidak sumber dan membahayakan itu kalau sampai gaduh. Nah, kembali kepada slide ini, jadi potensinya ada pertumbukan, itu contohnya di sisi bagian barat dari benua Amerika, seperti itu ya. Jadi kalau saya tunjukkan tadi saya ceritakan dari Kanada sampai ke ujung sini ya, itu adalah pegunungan San Andreas ya, tinggi-tinggi ini. Itu akibat dari tubrukan antara lempeng Pasifik ya dan lempeng dari benua Amerika itu sendiri ya. Jadi benua Amerika itu ya sepanjang ini ya, sebesar ini. Kemudian ada plat Afrika gitu ya. Tapi di sekitarnya ada beberapa kalau bahasa Indonesia kan paparan ya, kalau paparan atau dangkalan ya. Itu dangkalan yang saling bertuburkan. Jadi beginilah kira-kira ya bentuk plat yang ada di bumi itu. Ada plat Amerika, ada plat Eurasia, kemudian ada plat Afrika, kemudian ada plat Australia ya, kemudian ada plat Pasifik seperti itu. Nah, khusus di sini ada satu subkontinen yang namanya India, itu sebenarnya berawal dari sini bergerak sampai menuju ke plat Eurasia. Ya. Nah, jadi kondisi-kondisi ini kalau Anda bayangkan sebagai kalau yang satunya bergerak, yang lainnya mestinya bergerak, iya mestinya begitu. Karena tidak mungkin yang satunya bergerak, yang lainnya diam gitu. Ya, makanya itu disebut sebagai pergerakan relatif permukaan bumi. Jadi saling membuat kesetimbangan baru saat ada perubahan posisi dari plat tektonik itu. Nah, jadi sudah bisa dipastikan bahwa ya, aktivitas gempa tektonik ya yang berskala besar itu pasti terjadinya pada kedudukan atau zona-zona subduksi itu. Zona-zona tubrukan lempeng itu pasti di situ. Contoh yang paling mudah di Indonesia tahun 2004 yang
banyak membawa bencana bukan saja di Indonesia, tapi Indonesia, Malaysia, kemudian di Kepulauan Andaman sampai ke Sri Lanka, sampai ke India. Itu adalah kejadian yang 2004 itu terjadi patahan, ya, di utara dari Pulau Sumatera, ya. Dalam hal ini yang paling utara adalah posisinya adalah Provinsi Aceh. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kalau terjadi patahan tersebut kemudian disusul dengan kejadian tsunami tadi. Itu cukup riskan kejadian dan membawa korban jiwa yang sangat besar, ya, sangat besar. Ratusan ribu orang yang menjadi korban. Kemudian saya sebutkan tadi pergerakan-pergerakan, ya, bahwa sekarang dengan adanya teknologi pemantauan sampai ke plat bumi, ya, dengan bantuan citra satelit, bahwa itu diketahui bahwa lempeng-lempeng itu setiap saat bergerak, gitu. Dengan rentang pergerakannya antara 1 cm sampai 13 cm per tahunnya, dengan arah tertentu sesuai dengan tubrukannya satu lempeng dengan lempeng yang lain. Jadi bisa dibayangkan bahwa kita tidak rasakan, tidak semua aktivitas gempa tektonik kita bisa rasakan, tidak semua bisa. Jadi tergantung dari energi yang dilepaskan atau hasil tabrakan satu dengan lain, itu membuat simpangan atau amplitudo yang bisa kita rasakan. Lempeng tektonik terbentuk dari, ya, tadi sudah saya sampaikan, jadi ada dangkalan samudra, ya, kemudian ada dangkalan benua, ya, kerak benua dan kerak samudra, ya. Sama-sama terbangun dari bahan yang sama, yang sama-sama sebagai bumi. Nah, kira-kira seperti itu. Bedanya antara lempeng samudra dengan lempeng benua. Lempeng samudra cenderung lebih tipis, ya, tapi lempeng benua cenderung lebih tebal. Sehingga karena perbedaan berat jenis, ya, saat terjadi tubrukan, di zona subduksi itu akan terjadi, satu akan melesak ke dalam dan satunya terangkat. Jadi kalau kerak benua kira-kira ketebalannya antara 20 sampai 70 km, sedangkan kerak samudra itu berkisar 5 sampai 10 km tebalnya. Jadi kalau Anda bisa membayangkan satu lempengan itu sampai tebalnya 70 km, ya, ketebalannya seperti itu. Jadi kalau massa dengan besar seperti itu bergeser sedikit, ya tentunya, atau mengalami pergeseran atau tubrukan, ya kira-kira kebayang energi yang dilepaskan kira-kira seperti apa. Bisa. Apa yang terjadi akibat pergerakan relatif satu lempeng dengan lempeng yang lain? Jadi pastinya akan terjadi aktivitas vulkanik dan aktivitas tektonik, itu yang akan terjadi. Dan itu berpengaruh secara langsung kepada manusia, ya, yang tinggal di atas permukaan bumi. Nah, kan ada tadi, ya, batas-batas yang saling memisahkan diri, divergen, dan ada yang saling bertemu, ya, biasanya menumbuhkan pegunungan maupun mid ocean rises, batas yang muncul, ya. Zona lempeng dengan satunya bergerak secara bergeser, seperti contoh yang saya tunjukkan, yang saya sampaikan yang ada di Sulawesi. Jadi divergen ini kondisinya memisah, ya, memisah satu dengan yang lainnya atau breaking apart. Jadi efeknya, kalau ini mungkin Anda harus nonton film apa gitu, ya, saya lupa. Sehingga terjadi pergerakan tektonik yang saling memisah sehingga muncul satu bencana yang menyebabkan ada palung laut yang seperti yang sangat dalam gitu, dan dibuat secara dramatik gitu, sehingga
eh, terjadi bencana yang sangat katastrofik ya, sangat mematikan. Ya, saya nggak tahu, saya lupa itu pernah nonton seperti itu. Kemudian terjadinya ridge di samudra. Jadi di samping di samping rises ada ridge. Kalau di samudra Pasifik ada mid ocean rises, jadi mid Pacific rises, tetapi di Atlantik ada mid Atlantic ridge. Ya. Jadi kalau di samudra Pasifik terbentuk dataran tinggi, tetapi di Atlantik justru terbentuk palung laut, seperti itu. Ya. Nah, ini bukti-bukti pergerakan satu lempeng dengan lempeng yang lainnya. Ini pergerakan divergen ya. Jadi saya kalau nggak salah nonton film yang model begini, di permukaan bumi jadi rekahnya jadi memanjang begitu. Tiba-tiba dari situ keluar magma gitu ya, dan mematikan. Kebetulan ini melewati satu kota besar gitu ya. Jadi ya dibuat dramatik seperti itu, katastrofis sekali ya. Tapi itu menunjukkan bahwa memang kondisi ini kondisi real ya. Kalau kondisi aktivitas dari tektoniknya real, cuman cerita yang membungkus aktivitas tektonik itu dibuat menjadi sangat dramatik sekali ya. Kejadian ini adalah kejadian yang benar-benar ada. Nah, ini contoh yang terbentuknya semacam ridge ya, yang antara lempeng Afrika dengan lempeng Euro-Asia ya, terbentuk seperti itu. Kalau di Pasifik juga ada, tapi bentuknya adalah berupa dataran tinggi. Kalau ini contoh divergens ridge. Konvergen, ini sebaliknya ya. Jadi konvergen ini one slip beneath another ya, jadi satu melesak di bawah lempeng yang lain. Ya, ini pada zona zodiak ya. Jadi hasilnya sama gitu. Tapi proses dari pembentukan itu kan lempeng kalau bisa dilihat lempeng dengan benua gampang bisa dilihat, lempeng samudra dengan dilihat antara Maaf Pak, suara Bapak agak putus-putus. Masih bisa dengar ya? Anda masih bisa dengar? Contoh ini misalnya ada kayaknya koneksi saya terganggu, maka saya tanya sampai di mana tadi ya suara saya hilang deh? Di slide 21 kalau tidak salah Pak. Slide 21 ya? Ya Pak. Oh, ini ada tiga batas konvergen ya, 3 batas konvergen. Yang pertama ini ya, antara lempeng samudra dengan lempeng benua. Jadi mungkin timbul tumbukan seperti ini, jadi ada yang satu melesak ke dalam, yang satunya terangkat ya, menimbulkan pegunungan seperti itu dengan berbagai aktivitas tektonik dan vulkanik sekaligus yang menjadi ikutannya ya. Kemudian antara samudra dengan samudra ini bisa membentuk mid ocean rises atau mid ocean ridges seperti itu. Kemudian ini antara benua dengan benua. Contoh yang paling nyata adalah
subkontinen India itu menubruk ke kontinen Eurasia, sehingga terjadi pegunungan Himalaya ya yang membentang cukup panjang di sepanjang sublempeng dari India. Ya, itu bisa terjadi dataran tinggi yang cukup cukup tinggi, bahkan puncak-puncaknya bisa mencapai ketinggian lebih dari 30.000 feet ya, atau sekitar 10 kilometer ya. Jadi kalau pesawat dilarang melintas di atasnya seperti itu. Jadi ini adalah produk-produk dari aktivitas lempeng ya, satu dengan yang lainnya. Kemudian ada yang ketiga, itu transformasi patahan. Ya. Ini bergerak menggeser slide each other. Jadi seperti yang saya contohkan di Sulawesi tapi itu minor ya. Tapi yang kejadian yang paling besar adalah yang di Cesar San Andreas, yang di California. Itu dari ujung atas benua Amerika sampai ujung bawah itu patahan San Andreas ini benar-benar kelihatan dan aktif. Kalau di Indonesia mungkin Anda pernah mendengar ada Ngarai Sihanouk yang ada di bagian tengah Pulau Sumatera ya, khususnya melintas di provinsi Sumatera Barat ya, sampai ke Sumatera Utara dan sampai ke Bengkulu gitu. Kira-kira sama faultnya itu, bukti patahannya itu ada ya, tapi sudah tidak aktif lagi ya, seperti di San Andreas ini. Kalau di San Andreas ini tetap aktif sampai sekarang gitu ya. Jadi ini patahan yang terpanjang yang ada di permukaan bumi yang di San Andreas ini. Nah ini dia, patahannya bergeser seperti ini ya. Kalau di Poso, Potobo dan Palu ya sama juga terjadi pergeseran begini. Cuman platnya adalah bukan plat yang yang antara benua gitu, tidak ya, antara plat benua tidak, tetapi ada plat-plat kecil ya, atau kita sebut sebagai subplat tektonik yang aktif bergeser satu dengan yang lainnya. Itu persis pada posisi gempa kemarin yang ada di Palu ya. Nah, ini yang disebut sebagai San Andreas Fault ya. Dari ujung atas ya, itu negara Amerika ya, United States, itu sampai ke Kanada situ, sampai ke Meksiko. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah sumber gempa bagi benua Amerika pada sisi baratnya. Ya, jadi pantai barat West Coast-nya Amerika itu, ya West Coast-nya Amerika itu bergerak terus seperti itu. Jadi beberapa kota yang dilintasi oleh San Andreas ini adalah ada San Francisco, ada Los Angeles, dan kemudian kota Meksiko sendiri. Jadi itu adalah kota-kota yang sangat berpotensi mengalami katastrofik ya, apabila terjadi pergerakan di patahan San Andreas itu cukup signifikan. Jadi adalah kota-kota yang sangat rentan terhadap gejala tektonik, ya, rentan terhadap bahaya tektonik. Saya nggak tahu, mungkin kalau Anda iseng punya waktu, saya nggak tahu apa Anda langganan Netflix atau tidak. Coba cari-cari, ada film kayak begini pernah saya tonton, saya lupa namanya. Jadi artinya dengan menonton film seperti itu ya, meskipun itu dibuat dramatik, tetapi setidaknya bahwa aktivitas tektonik itu memang benar-benar ada gitu, dan benar-benar bisa menjadi katastrofik. Kalau kita di Indonesia tidak perlu cari contoh jauh-jauh, kita sering kena bencana alam ya, atau natural disaster yang memang betul-betul katastrofik. Contohnya yang paling katastrofik kalau diurut dari zaman dulu adalah meletusnya Gunung Tambora, itu ya, yang di Flores ya, itu di Gunung Tambora, kemudian Gunung Krakatau ya, itu yang besar-besar ya, Krakatau, kemudian gempa dan tsunami ya, akibat tektonik yang ada di Pulau Sumatera ya, itu yang di Aceh, kemudian di Nias ya, kemudian di Bengkulu, ya. Kemudian sampai ke yang kemarin di Lombok itu bagian-bagian dari aktivitas tektonik yang tidak mungkin terhindarkan gitu. Yang cukup respon terhadap kita. Nah, saya lanjutkan lagi.
Nah ini San Andreas. Jadi patahannya kalau Anda lihat seperti itu ya memanjang dari ujung benua ke benua lain, ya, sampai dari ujung utara sampai ujung selatannya. Bisa dibayangkan platnya itu. Dan itu lepas satu dengan yang lainnya. Itu lepas satu dengan yang lainnya. Ini di negara bagian California ya. Kemudian merentang sampai ke selatan menuju ke Meksiko. New Mexico dan Meksiko. Ya, kalau di Indonesia ada yang begini, ada. Yang saya sebutkan tadi yang arah Sianok itu ya. Tapi tidak sepanjang ini. Pulau Sumatera kalau nggak salah di 3 provinsi itu dibentuk dulu, Sumatera Barat dan Sumatera Utara bagian-bagian. Ya. Jadi di sini kalau di San Andreasnya ada beberapa kota yang sangat terkenal ya. Kalau Pastinya Anda lihat di sini ada Los Angeles, kemudian ada Santa Barbara, ya, kemudian ada Santa Cruz, tapi kalau kemudian rekor-rekor ada ini California sendiri. untuk dibacakan apa aja tuh? Yuk kita bahas rekor-rekor dalam Setelah tahu aktivitas itu, apa saja resikonya? kamu yang Ini belum sudah sering berulang-ulang disampaikan. subscribe. Yang paling menakutkan itu gempa bumi. Gak ketinggalan video seru lainnya. Dan fatal. Kartu merah tercepat. Kemarin gempa di Sulawesi, ya, yang bukan yang di Palu ya, tetapi yang di mana kemarin ya? Di Makassar ya kalau nggak salah ya. Dan baru banget. Makassar ya. Sebagai itu jelas sekali efeknya bagi kita di teknik sipil. Tentang kartu merah. Gedung kantor DPRD yang megah begitu dalam waktu kurang dari 5 menit itu sudah rata dengan tanah. Gitu. Enggak, kamu lempar bola. Jadi kalau dibawa ke urusan teknik sipil, desainnya tidak proper, tidak layak atau tidak cukup. Mungkin jawabannya sudah dihitung sebelumnya berdasarkan gempa yang pernah berlaku di situ. Nah, rupa-rupanya ceritanya menjadi lain. Jadi kekuatan gempa atau intensitas gempa yang ada di situ sekarang melebihi dari apa yang didesainkan. Ya runtuh. Contoh yang di Padang tahun 2010, ya benar Padang 2010. 2010 apa 2011 ya, saya lupa. Itu juga begitu. Ming. Itu hancur ya, rata dengan tanah itu. Sehingga dibangun baru benar-benar bangunannya habis. Tentunya sudah didesain sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Tapi kalau gempanya datangnya lebih besar ya tidak disalah. Besarnya seperti itu. Tetapi kalau didesain dengan murah, ya, dengan mengantisipasi gempa yang kecil, tapi bila terjadi gempa yang cukup besar, melebihi dari yang didesain, ya habis juga gitu. Jadi di situ tantangannya ya, terhadap alam. Jadi kalau saya memahaminya begini, saya sebagai engineer, sebagai perencana juga, bahwa alam itu jangan dilawan, gitu. Tidak bisa dilawan. Jadi Anda tidak punya, kita manusia tidak punya kekuatan apa-apa kalau menandingi kekuatan alam. So jangan terlalu takabur untuk wah kita buat segini nggak bakalan runtuh deh, jangan. Saya punya pengalaman banyak bekerja di tebing dan di lereng itu, nah itu menjadi sangat konservatif. Jadi saya nggak berani melewatkan yang namanya desain terhadap seismiknya. Jadi saya selalu mengikuti apa yang disyaratkan oleh Pusgen, Pusat Gempa Nasional. Itu seperti Bali misalkan sekarang berapa PGA-nya berapa atau kecepatan rambat percepatan di atas batuan yang ada di Bali itu sebesar 0,325 G gitu misalkan. Jadi kalau Anda sering mendengar kalau orang terbang dengan kecepatan sekian G, gempa pun hitungannya G gitu. Tapi kalau di Indonesia, di Bali khususnya ada sekitar 0,325 G. Itu sudah bisa meruntuhkan
kalau itu benar terjadi, itu bisa meruntuhkan semua bangunan yang ada di Bali seperti itu ya. Kalau gempa itu terjadi, ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Tetapi setidaknya Anda bisa mengedukasi orang-orang di sekitar Anda bahwa begitulah gempa itu bekerja dalam hubungannya yang harus direspon oleh orang teknik sipil. Jadi Anda nggak bisa benar-benar buat bangunan tahan gempa. Tahan gempa sampai berapa? Itu yang perlu mestinya ditanya kalau ada yang ngomong, oh ini bangunannya tahan gempa. Tahan gempa yang seberapa? Ya, jadi ada pertanyaan ikutan yang mestinya menjadi analisis Anda gitu ya. Jadi kalau dilihat seperti ini, orang teknik sipil mau bilang apa? Nggak bisa ngomong apa-apa. Ya runtuh sudah gitu. Kalau kejadian gempa baik dari vulkanik maupun tektonik, biasanya vulkanik nggak terlalu besar ya gempanya ya, relatif ya. Jadi kita bilang nggak terlalu besar ya, tapi kalau meruntuhkan bangunan ya pasti bisa juga gitu. Tetapi kalau dibandingkan dengan kondisi tektonik, gempa yang ditimbulkan atau bersumber pada vulkanik itu tidak besar, cenderung dia menjadi tremor saja ya, getaran-getaran saja, tremor saja. Tetapi tidak seperti halnya kondisi tektonik seperti itu. Ya, jadi itu kondisi yang perlu diperhatikan. Gitu. Ya. Jadi tidak bisa ujug-ujug mendesain beban gempa sekian gitu ya. Jadi itu seninya nanti. Dengan saya memaparkan begini, mungkin Anda membaca atau lihat audio visual yang lain untuk memahami bahwa kejadian-kejadian yang seperti ini itu tidak bisa dilawan. Gitu. Itu jangan pernah punya pikiran bahwa Anda mendesain sesuatu itu akan aman dari gempa atau dari banjir dan lain-lain. Ya. Semua punya kriteria desain dan semua punya batas. Nah, ini juga perlu Anda kenali ya. Jadi tidak untuk dihafal ya, seperti Anda pelajaran SMP. Apa yang dimaksud dengan hipocentrum? Apa gitu ya? Enggak, tapi Anda harus pahami ini. Hipocentrum itu apa? Epicentrum itu apa? Ya. Kemudian sesar itu apa? Atau patahan itu apa? Ya. Kemudian apa itu patahan yang tidak terlihat outcropnya atau disebut sebagai blind fault. Blind fault itu adalah patahan tapi tidak di permukaannya tidak kelihatan, tapi di bawahnya patahan gitu ya. Nah ini yang ada di Bali semua begini, patahan di permukaannya tidak terlihat, tetapi dia punya potensi patahan di bawah permukaan. Ini bahaya ini gitu ya. Jadi kalau dari penelitian terakhir teman-teman yang ada di MIPA dan dari BMKG itu di Jembrana ada 2, ya. Kemudian di Ririt ada 1, kemudian di Jagaraga ada 1. Ya, itu yang berpotensi aktif. Ya, dengarkan kata-kata saya sekali lagi, berpotensi aktif. Dia tidak sedang aktif, tapi berpotensi aktif kalau ada ada induction-nya, ada penyebab lainnya, gitu ya. Kalau ada gempa besar, dia mungkin aktif. Tapi sekarang statusnya adalah berpotensi aktif. Ya. Supaya nanti Anda cerita begitu, orang di Bali pada resah semua. Nah, jenis gempa. Ya, ada tektonik, ada vulkanik, ada gempa bumi runtuhan. Nah, gempa bumi runtuhan ini tidak signifikan ya, tetapi akibat runtuhan, kemudian dia menimbulkan tremor atau getaran ya. Tapi karena gempa itu adalah getaran, maka dia dimasukkan sebagai gempa bumi juga. Tetapi akibat longsoran, runtuhan, ya, kemudian sinkhole dan lain-lain. Kemudian ada berdasarkan kedalaman di keras ya, di lempeng ya, ada yang kurang dari 50, ada gempa antara 50 sampai 300, kemudian ada gempa dalam pada posisi lebih dari 300 km. Kemudian jaraknya ya, berjarak kurang dari 100 km, kemudian antara 100 sampai 300 km, kemudian sangat jauh lebih dari 300. Nah, gempa tektonik yang sangat berpotensi di bagian selatan Pulau Bali adalah jaraknya antara 100 sampai 300 km. Lempeng-lempeng itu berjarak kira-kira
Kalau Anda ambil Kota Denpasar gitu, berkisar 300-an kilometer. Nah, kalau misalkan terjadi gempa cukup besar, ya, gempa cukup besar, ingat ya itu di samudra ya. Apabila terjadi aktivitas lempeng antara lempeng Australia dengan lempeng Eurasia, yang dimana Indonesia itulah bagian dari lempeng Eurasia. Kalau terjadi patahan di situ atau aktivitas lah ya di situ menimbulkan gempa, itu sangat berpotensi tsunami. Ya, itu jaraknya kira-kira 300 km dari Kota Denpasar. Nah, kalau misalkan terjadi tsunami, itu hanya butuh waktu 30 sampai 40 menit setelah gempa besar terjadi. Maka tsunami-nya akan sampai di pesisir selatan Pulau Bali. Dalam waktu 30 sampai 40 menit itu sudah sampai, karena kecepatan tsunami itu bisa mencapai 60 sampai 80 km per jam. Kecepatan gelombangnya ya. Jadi kalau Anda mengandalkan lari begitu, Anda butuh punya waktu lari atau menghindar dari dari tepi pantai hanya dalam waktu 30 sampai 40 menit. Makanya sekarang yang namanya mitigasi bencana tsunami itu sering diaktifkan gitu ya lewat desa tangguh bencana istilahnya. Saya kebetulan juga membantu BPBD Bali untuk melakukan PRB ya, pengurangan risiko bencana. Jadi sering juga beraktivitas di BPBD Bali khususnya terhadap bencana-bencana. Jadi pendidikan edukasi seperti ini penting, terutama buat Anda mahasiswa-mahasiswa baru yang di teknik sipil yang akan bekerja dan benar-benar dealing with berhubungan dengan gejala-gejala ini gitu. Supaya bisa memberikan edukasi kepada orang-orang di sekitar Anda. Nah, tadi saya menyebutkan namanya PGA ya. Peak Ground Acceleration. Jadi akselerasi pada puncak batuan. Akselerasi puncak pada batuan. Ya, akselerasi atau percepatan rambat gelombang ya, yang maksimum pada batuan. Batuan itu ada 3 ya. Ada batuan beku ya. Kemudian ada batuan sedimen, ada batuan metamorfik ya. Kemudian ada kantong-kantong itu ya, hasil letusan aluvial ya, karena hasil endapan dari letusan gunung api. Kalau di Bali gunung apinya ada 4 ya, tapi sudah 3 yang mati gitu ya. Pertama yang paling besar adalah Gunung Buyan Purba. Jadi Gunung Buyan Purba itu ya, Anda bayangkan Danau Buyan, Danau Bratan, Danau Tamblingan, itu adalah kawah. Ya, kalau Anda melintas sekarang di Bedugul itu di tepi danau itu adalah kawahnya, kawah dari Gunung Buyan Purba. Kemudian di barat ada pegunungan Melaya ya. Di situ ada formasi Melaya. Kemudian di timurnya lagi, kalau sebelah timur Gunung Buyang, itu ada Batur Purba. Jadi kalau Anda lihat sekarang, Gunung Batur yang sekarang itu adalah kawah dari Gunung Batur Purba. Yang terakhir adalah formasi Seraya yang sekarang gunung aktifnya adalah Gunung Api. Nah itu punya batuan di bawahnya. Saat terjadi getaran, maka batuan itu batuan itu kan menjadi tempat merambatnya gelombang. Jadi kalau batuannya semakin beku atau semakin bagaimana itu ya, semakin kurang pembekuannya, maka amplifikasinya juga akan berubah. Contohnya gini, kalau Anda mau tahu cepat rambat gelombang paling mudah, Anda bentangkan tali, ya. Anda bentangkan tali, kemudian Anda tarik kuat-kuat, kemudian Anda getarkan. Maka kalau talinya kencang sekali, ya, getarannya tidak akan kelihatan, tapi dia merambat tetap. Simpangannya kecil. Coba talinya Anda kendorkan, kemudian Anda berikan getaran, maka simpangannya lebih besar. Nah, simpangan yang lebih besar itu namanya amplitudo. Itulah yang dicatat oleh seismograf, sehingga Anda bisa menghitung skala Richternya berapa. Itu tidak lain adalah simpangannya. Ya,
Jadi kalau orang teknik sipil nanti nggak ngerti simpangan, nggak ngerti frekuensi, nggak ngerti apa namanya cepat lambat itu, padahal kita belajar ini, ya, harus bisa. Jadi yang dipakai untuk membuat bangunan tahan gempa itu ya dasarnya ini. Berapa cepat lambat gelombang gempa pada batuan. Nah, sekarang tinggal lihat aja di Bali itu batuannya apa, atau di tempat Anda di Indonesia yang lainnya batuannya apa. Jadi tahu apa namanya berapa nilai PGA-nya. Jadi peak ground acceleration-nya atau akselerasi percepatan rambat gelombang puncak pada batuan-batuan. Nah, ini udah saya sebut-sebut sebelumnya. Jadi kalau gempa itu hasilnya ya ground motion ya, pasti getaran ya. Itu sudah jelas ya. Struktur di atas maupun di dalam tanah pasti terganggu. Kemudian likuifaksi kemarin yang terjadi di mana di Petobo ya, di Sulawesi Tengah ya. Itu jelas. Tanah ya, terutama tanah pasir itu seolah-olah menjadi cairan, menjadi fluida ya, menjadi liquefied, menjadi cairan akibat guncangan gempa. Kemudian ada pergerakan tanah ya. Kemudian kalau kebakaran itu tidak langsung ya, itu bahaya ikutan yang sekunder ya. Tapi yang primer itu ground motion, kemudian liquefaction, gerakan tanah dan tsunami. Itu yang perlu diperhatikan. Sebenarnya kalau likuifaksi di permukaan itu ada caranya untuk memitigasi. Ya. Contoh seperti di Bandara Ngurah Rai, saya membantu pihak PT Angkasa Pura untuk mendesainkan bagaimana potensi likuifaksi di atas permukaan bisa dihilangkan. Itu melakukan perbaikan tanah atau ground improvement. Bisa, nah, itu pekerjaan orang teknik sipil gitu. Jadi yang begini-begini menjadi bagian kita. Gitu. Kerusakan akibat gempa, jadi ukuran gempanya tadi ya skala Richter itu ya ukurannya ya. Tapi itu isinya apa? Isinya adalah amplitudo atau simpangan. Ya. Kemudian ini jaraknya dari epicentrum. Kemudian sifat material di lokasi. Nah, batuan yang di tempat Anda itu apa? Gitu. Kemudian keadaan struktur maksudnya bukan struktur bangunan ya, keadaan struktur geologi geologi tempatnya seperti apa. Ada potensi rekaha, patahan dan ini masalah mitigasi, pengetahuan umum ini sebenarnya ya apa yang harus dipersiapkan menghadapi gempa bumi. Kalau saya menjawabnya harus dengan agak guyon tapi serius gitu. Pertama, bagaimana persiapan menghadapi gempa bumi? Jawaban yang agak agak minor gitu ya. Kalau kita nggak tahu gempa buminya mau datang atau enggak, gimana menyiapkannya? Nah, justru jawaban balik seperti yang saya sampaikan itulah digunakan untuk menganalisa mitigasi. Ya, menganalisa mitigasi. Jadi salah satunya buatlah bangunan yang tahan gempa sesuai dengan lokasi tempat Anda akan membangun konstruksi itu. Ketahuilah geologi setempatnya supaya tahu jenis batuan yang ada di tempat Anda itu. Kemudian lihat histori gempa terbesar yang pernah terjadi di dekat itu ya dan di tempat itu dan sekitarnya. Kemudian perhatikan jarak epicentrum terdekat dari tempat Anda bekerja yang akan membangun konstruksi itu. Sehingga Anda dapat semua besaran-besaran itu dan bisa memprediksi potensi gempa yang akan datang. Dari situ, ya, kalau Anda misalkan sudah sampai pada kesimpulan potensinya bisa mencapai sekian skala Richter, maka Anda mendesain bangunan itu berdasarkan ketahanan gempa untuk skala Richter yang Anda sampaikan tadi. Itu prosedur orang membangun bangunan tahan gempa. Jadi tidak asal mengambil besaran, saya akan bangun segitu, nggak bisa begitu. Harus berdasarkan data-data histori, ya, kemudian data geologi, ya, histori gempanya, geologinya, ya, kemudian baru akan mendesain bangunannya atau konstruksinya seperti apa. Ya.
merujuk kepada Pusgen 2017 di Bali, percepatan gempa maksimumnya adalah pada 0,325 G, seperti itu. Itu lah Anda pakai. Tapi kalau Anda membangun dengan konsep begitu di Denpasar, ya, di kota Denpasar, bandingkan dengan di kampus Bukit itu percepatannya sudah tidak sama deh, meskipun dia jaraknya berdekatan begitu, karena batuannya beda. Ya. Jadi itu real civil engineering-nya itu di situ. Kenapa butuh geologi? Jadi tidak ujuk-ujuk, tidak langsung ngomong tahan gempa sekian, nggak bisa begitu. Ya, ini yang saya highlight ini loh. Ya. Anda dapat kan geografi kan? Zaman Anda masih di SMA dapat geografi. Atau sudah tidak ada lagi ya? Karena mungkin di pendidikan menengah atas itu sudah lebih kepada hal-hal yang bukan kebumian gitu ya. Lebih kepada detail mengenai humaniora, kemudian eksakta gitu ya. Jadi earth science-nya tidak begitu ditonjolkan. Padahal di teknik sipil, Anda memilih teknik sipil itu, suka tidak suka harus belajar tentang ini sedikit, meskipun sedikit, tapi pengetahuan ini harus Anda miliki. Ya. Karena Indonesia itu begitu. Ya. Jadi nggak bisa menghindar. Jadi garis-garis yang merah itu apa itu? Itu ada keterangan di bawahnya. Ya, ada keterangan. Itu ada tahan atau sesar aktif. Dan ada sonal subduction. Dan seterusnya. Jadi Anda mau nggak mau ya belajar itu. Ya, jadi suka nggak suka, Anda belajar itu. Gitu. Ini nggak nggak bisa dihindari gitu ya. Tinggal sekarang ya Anda mendesainnya ya berdasarkan berdasarkan kondisi-kondisi ini ya. Ya, ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan ke peta tektonik di Indonesia. Silakan. Silakan kalau ada yang mau tanya dulu silakan. Mohon izin Pak bertanya. Silakan. Ini terkait dengan gempa Pak. Apakah ada alat yang mendeteksi atau memprediksi terjadinya suatu gempa di suatu wilayah Pak? Apakah ada alat untuk mendeteksinya tersebut? Yang saya ketahui untuk alat pengukuran kekuatannya kan memang sudah ada. Ini untuk alat mendeteksinya apakah di suatu wilayah akan terjadi gempa atau tidak. Begitu Pak. Langsung aja jawabannya ya. Jawabannya enggak ada deh.
Ya, Mungkin kenapa bisa begitu Pak? Apakah mungkin belum ditemukan oleh para ilmuwan atau bagaimana Pak? yang pasti ada adalah pembagian zonanya sudah ada. Tetapi pertanyaan Anda kapan akan terjadi gempa itu banyak hoax ya. Banyak hoax yang beredar bahwa oh nanti akan ada gempa di sini pada tanggal sekian, ukurannya gempanya sekian itu. Yang pasti dari sebentar saya mau sharing sesuatu ke Anda ya. Bentar, saya stop sharing dulu. Ya, saya sharing sekarang. Sebentar. Ya, ini referensinya deh. Saya tadi bilang pusgen itu ya, pusat gempa nasional dan peta gempa, peta sumber dan bahaya gempa tahun 2017. Ini bukunya sudah dipublish oleh Pusgen ya, ini Pusgen ya, Pusat Studi Gempa Nasional. Ini bukunya. Jadi Anda menurut saya kalau suka wajib memiliki ini ya, karena nanti Anda mendesain pakai ini. Jangankan cuma mendesain gedung ya, mendesain dam, bendungan, jalan dan lain ada di situ, termasuk lereng ya. Nah, jadi buku ini dibuat oleh Pusgen itu bekerja sama dengan berbagai lembaga, universitas gitu ya, dan himpunan ahli teknik tanah, geoteknik, ada USGS juga ya. Kemudian dari pemerintah Australia juga ada, ya, dari LIPI juga ada, semua ya. Ini dari kementerian, dari PU ya, kemudian Kementerian Pendidikan, ini ada Kementerian SDM, ini Perhubungan, ini ada BNPB ya, dan seterusnya ya. Nah di buku ini ya, dicantumkan semua kondisi gempa di Indonesia. Sorry, tadi saya sudah menjawab Anda bahwa tidak ada alat yang pernah dipasang ya. Jadi tidak di seluruh dunia belum ada. Saya nggak tahu, mungkin perkembangan yang terakhir mungkin, tapi yang saya pantau sih sebenarnya nggak ada yang begitu ya. Jadi ini buku ini, jadi kalau Anda lihat nanti daftar isinya, outline-nya itu ini ya. Jadi menyangkut semua. Sebentar. Jadi ini sudah menjadi buku panduan ya dari Pusgen untuk gempa di Indonesia ya. Nah, jadi ini pengarang-pengarangnya dari berbagai keilmuan ya. Nah, ini. Jadi apa yang saya ambil sebagian itu juga dari tektonik Indonesia ini ya yang saya pelajari ya. Jadi istinya morfologinya, kemudian topografinya, GIS-nya, ya. Kemudian sesarnya, geofisik bawah permukaan. Ya. Kemudian geologi Sumatera kayak apa? Ini dibahas sesar-sesar yang aktif di Sumatera. Kemudian zona sesar Sumatera. Jadi saya cerita-cerita seperti tadi karena saya baca ini deh. Ya, jadi saya punya reference untuk menyampaikan sesuatu ke Anda, bukan karena saya ngarang-ngarang aja, nggak boleh begitu. Saya juga nggak berani, nanti saya salah info, repot nanti urusannya. Ya, kemudian geologi di Pulau Jawa. Tadi saya berani menyebut kata-kata Lembang, kota ini, karena memang sudah dipublish geologi Sulawesi. Kemudian ada segmentasi sesarnya yang cukup cukup unik di situ, makanya dibahas. Geologinya Maluku, geologinya Papua, geologi Bali, Nusa Tenggara dan Laut Banda, geologi Kalimantan. Kemudian kesimpulan-kesimpulan. Kegempaan di Indonesia, datanya ya.
kemudian pengolahannya, metodenya, ya, sampai ke katalog gempa Indonesia, Jawa, Sumatera, Jawa, Sulawesi. Ini ada semua bukunya, ya, sudah ada datanya. Jadi saya membaca ini untuk bisa bercerita seperti tadi itu, ya. Jadi bukan saya pengetahuan pribadi saya, tidak. Saya memakai referensi juga untuk bisa bercerita. Tapi saya pilihkan yang sesuai dengan kebutuhan Anda di teknik sipil. Tidak saya sampaikan semuanya. Ya. Jadi semua pengukuran tektonik geodesi di Sumatera, gitu. Sehingga data-data sesarnya, sesar darat apa sesar laut itu semua ada di sini. Jadi tahun 2017 itu sudah resmi dipublish ya, oleh Pusgen. Kemudian ada, kalau tadi saya cerita subduksi antara lempeng dengan lempeng, subduksi di setiap pulau juga ada gitu. Ya, saya di Bali sudah saya sampaikan tadi ada ada sesar dan seterusnya. Di pulaunya pun ada gitu ya. Kemudian ini ground motion prediction. Tadi Anda nanya kapan kejadiannya. Itu nggak bisa ditanya, nggak bisa dijawab. Tetapi kalau prediksi dari besaran getarannya yang mungkin timbul, ya itu bisa dihitung. Karena apa? Kebutuhannya diperlukan untuk merencanakan atau mendesain satu konstruksi, maka harus dihitung. Apanya yang diketahui? Magnitudenya. Mungkin ini yang paling sering Anda dengar ya. Gempa magnitudo 6, sekian skala Richter. Jadi yang Anda ketahui itu baru 1 poin ini. Ya. Kemudian jaraknya dengan epicentrum berapa? Ya, itu juga jadi hal tadi udah ya di slide udah saya tunjukkan ini ya. Pertama besarannya berapa, kemudian jaraknya berapa. Kemudian jenis sumber gempanya vulkanik apa tektonik. Ini sekian banyak orang itu sudah membuat model prediksinya, prediksi ground motion-nya, ya. Tetapi mereka rupanya belum sampai kepada pertanyaan teman Anda tadi, apakah ada alat untuk mengetahui kapan akan terjadi gempa? Belum, masih jauh mungkin ya, atau mungkin tidak akan pernah bisa diketahui. Ya. Nah, kemudian untuk di pengembangan peta gempa Indonesia 2017 itu berdasarkan prediksi yang lebih meskipun orang yang meneliti sama orangnya ini Boren Atkinson ini, ya. Nah, kemudian di bab 6 ini yang paling menarik gitu, seismic hazard analisisnya, ya. Bagaimana paling mudah gini deh di bab 6 ini, berapa sih atau apa sih yang harus saya perhatikan kalau saya ingin membangun konstruksi tahan gempa? Ini di sini semua nih, semua ada probabilistiknya di sini. Jadi gempa itu tidak ada yang analitik akurat, nggak ada. Yang ada adalah probabilistik, ya, probabilitas, ya. Kemudian terakhir ada rekomendasi. Nah, yang bagian 7.4 itu yang saya sebut sebagai PGA tadi itu, peak ground acceleration. Ya. Berapa sih diprediksi untuk di satu tempat di Indonesia itu. Kemudian ini lampirannya, peta tektonik. Kita langsung aja nanti ke lampiran ini ya, akan lebih mudah Anda melihat daripada saya ajak melihat tulisan. Mungkin Anda tambah ngantuk atau tambah gimana mungkin. Atau Anda ingin lihat rumus-rumus yang tadi itu? Nggak usah ya? Nggak usah ya? Saya juga males melihat rumusnya udah kayak begitu modelnya. Ya. Tapi yang perlu dilihat kan ini yang model-model begini. Tadi ada ya, gempa dalam antara 0 sampai gempa dangkal 0 sampai 5, gempa menengah antara sekian sampai sekian, gempa dalam lebih. Itu saya ngambilnya dari sini deh. Ya. Jadi ini panduannya, saya menulis tadi itu ada referensinya. Ini referensinya. Ini. Jadi kalau Anda mau lihat software untuk menghitungnya, ini software-softwarenya kalau mau. Nah, saya belum sempat ngelihat, tapi kalau Anda mau,
Oh ya, buku ini dapat di mana gitu pertanyaannya. Anda cari aja di Google, ini gratis. Ya. Jadi referensi ini gratis deh. Jadi kalau Anda mau download, Anda bisa. Dan ini berbahasa Indonesia. Kalau ada yang masih masalah dengan bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Tapi kadang-kadang kalau diberi buku bahasa apa referensi dalam bahasa Inggris, mahasiswa mengeluhkan, wah bahasa Inggris Pak, nggak ada bahasa Indonesianya. Kalau Pusgen ini udah bahasa Indonesia. Tapi ngeluhnya lagi, oh belum sempat baca Pak, ya kan biasa ya. Silahkanlah diatur waktunya. Ini hasil-hasil semua, sehingga menimbulkan ini, PGA. Jadi saya mau saya besarkan ya. Inilah besaran-besarannya. Berapa PGA-nya di masing-masing tempat itu. Ini. Nah, Bali itu ada hijaunya gitu. Antara 0,25 sampai 0,3. Ya. Ada bagian kuningnya sampai 0,325. Jadi angka-angka inilah yang akan Anda butuhkan kalau Anda mendesain satu konstruksi yang tahan gempa. Jadi tahan gempa itu menurut PGA yang Anda ambil. Jadi tidak sembarang tahan gempa. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau detailnya Anda yang punya tugas baca di sini. Saya dari Geologi Teknik tidak akan menyampaikan ini semuanya. Tapi kalau Anda tertarik, Anda cari bukunya, Anda ketik saja di Google Pusgen 2017 gitu. Keluar PDF-nya ini, Anda download. Dan ini downloadnya gratis. Karena dia dari kementerian ini, jadi siapa saja boleh mengakses ini ya. Nah, inilah yang dijadikan sumber yang kita ambil untuk merancang satu analisis seismik pada satu tempat di Indonesia. Jadi batuan-batuan Indonesia itu sudah dipetakan seperti ini. Ya. Paling nyaman tinggalnya di mana kalau lihat menurut Kalimantan. Nggak ada gempa di situ. Nggak ada ini sumber gempa yang dekat di pulau maupun di sekitarnya. Ya. Oke. Silakan lah ya Anda yang baca ya yang gini-gini ya. Saya kewajiban saya di pengantar Geologi Teknik ini hanya menunjukkan kepada Anda bahwa ini adalah reference yang dipakai. Jadi akan ada banyak model untuk menjawab itu. Gitu ya. Ini ada rekomendasi bidang geologi apa saja, ya, mengenai sesar, mengenai kegempaan itu sendiri, ilmu batuannya, paleo ini batu ya, paleoseismologi, jadi pengetahuan tentang batuan yang terkait dengan seismik, begitu deh, ya, dan seterusnya. Silakan baca di buku Pusgen ini ya. Jadi kalau yang tertarik dengan bidang kegempaan ini, mungkin salah satu buku yang pertama harus dibaca mungkin ini gitu kali ya, supaya Anda tahu khususnya yang di Indonesia ya. Kalau di tempat-tempat lain ya pasti ada juga. Anda kalau ingin tahu ya ketik saja USGS itu, United States Geology Society itu, USGS. Oke. Ada pertanyaan dulu, silakan. Nah, jadi kalau Anda ingin lihat lengkap peta tektonik ini, ya, saya hanya nunjukkan satu lembar saja di sini ya. Tunjukkan satu lembar saja, inilah peta tektoniknya. Kalau Anda ingin detailnya, lihat di buku Pusgen 2017 tadi. Ya. Artinya rawan, Indonesia itu rawan terhadap kegempaan. Ya. Saya akan percepat. Ini mungkin tambahannya lagi ya, ikutannya lagi akibat gempa tadi. Pergerakan tektonik menyebabkan gempa. Ya. Pertama gempa dulu ya, Kemudian gempa itu ada runutannya, ada ikutannya. Bencana gempa itu bisa diikuti bencana-bencana lain.
misalnya tsunami, misalnya lagi likuifaksi, ya. Dan itu sudah terjadi di Indonesia, ya, sudah terbukti di Indonesia bahwa kejadian ini memang benar-benar ada dan katastrofik dan sangat-sangat sangat-sangat merugikan, ya, merugikan dalam arti baik secara fisik maupun secara bahkan kejiwaan, seperti ya orang bisa kehilangan bisa meninggal dunia gara-gara kejadian itu, ya. Jadi bukan gempanya yang menyebabkan, tetapi efeknya, ya, efek secara fisik di lapangan, ya, tertimpa bangunan gedung, ya, kemudian tersapu gelombang seperti itu. Jadi kalau gempanya mematikannya itu bukan karena gempanya langsung, tidak, tetapi efek ikutannya, ya, dan pengaruh yang lainnya, ya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk sore ini, ya. Jadi karena ini dua minggu slotnya, ya, minggu sekarang dan minggu depan. Minggu depan akan saya lanjutkan mulai dari sini. Mungkin gempa peta tektonik ini mungkin akan lebih saya detailkan sedikit dari buku Pusgen gitu misalkan, supaya Anda benar-benar paham ini. Kemudian masalah ikutannya seperti tsunami dan lain-lain, itu kan pengetahuan umum, ya, Anda bisa baca sendiri. Sementara itu kalau tidak ada pertanyaan, ya, saya akhiri. Tapi kalau ada pertanyaan silakan disampaikan sekarang. Kemudian saya ingatkan bahwa silakan penuhi kewajiban Anda mengisi daftar hadir supaya Anda tidak punya masalah di belakang hari. Silakan kalau ada yang mau tanya. Gimana? Saya tidak direspon? Tidak ada, Pak. Untuk saat ini belum, Pak. Jadi kalau untuk saat ini belum, saya akhiri kuliahnya. Anda silakan pelajari, ya, pengetahuan umum yang lain yang terkait dengan kondisi kegempaan di Indonesia. Salah satu referensinya adalah yang saya tunjukkan tadi. Jadi buku Pemutakhiran Peta Gempa di Indonesia oleh Pusgen atau Pusat Gempa Nasional tahun 2017. Silakan dibaca-baca, mungkin akan lebih lebih mudah Anda bisa mendapatkan pengetahuan tambahannya. Jadi kalau tidak ada, saya akan akhiri kuliahnya. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.